Berbeda dengan efek dari kebanyakan nitrogen ya. Kalau kebanyakan nitrogen itu biasanya kalau para sahabat tani ingin mendapatkan tanaman cabai yang daunnya semulus ini ya, jadi semuanya rata, mulus seperti ini. Nah, maka harus diberikan nutrisi yang benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, hari ini adalah tanggal 18 Juli tahun 2024. Tepat di usia 45 hari setelah tanam ya. Tanaman cabai yang saya tanam dengan varietas Langgeng 58. Jadi tepat di usia di 45 hari setelah tanam. Nah, 45 hari setelah tanam itu adalah fase peralihan ya, antara fase ke fase generatif ya. Jadi pada saat usia 35 hari itu sudah mulai mengangkat, sudah mulai masuk fase generatif ya. Jadi di fase-fase peralihan seperti ini, jadi antara usia 35 hari sampai 50 hari itu biasanya tanaman kita mengalami peralihan fase dari vegetatif ke generatif. Nah, pada saat peralihan fase itu tanaman kita sangat membutuhkan banyak sekali energi yang sehingganya harus benar-benar kita perhatikan ya untuk mengenai imunitas dan juga nutrisinya ya, sahabat tani, itu harus benar-benar kita maksimalkan. Karena kalau tidak kita maksimalkan, biasanya tanaman kita mengalami stres, kemudian sangat mudah terserang oleh hama ataupun penyakit ya. Nah, karena biasanya kan pengalamannya pada saat menjelang berbunga itu biasanya tanaman kita banyak sekali mengalami kendala seperti keriting, kemudian serangan jamur itu sangat banyak sekali. Nah, kalau para sahabat tani ingin mendapatkan tanaman cabai yang daunnya semulus ini ya, jadi semuanya rata, mulus seperti ini. Nah, maka harus diberikan nutrisi yang benar-benar cukup ya. Apalagi pada saat peralihan fase ya, dari fase vegetatif ke fase generatif itu antara usia 35 hari sampai 40 hari itu harus benar-benar dimaksimalkan ya untuk nutrisinya, baik nutrisi yang dari bawah ataupun pengocoran dan juga nutrisi yang diberikan melalui penyepraian ya, yang dari atas itu harus benar-benar dimaksimalkan agar supaya imunitas tanaman kita itu tidak mengurang ya, jadi tetap kuat imunitasnya, yang sehingganya pada saat peralihan fase itu biasanya kan sangat memakan banyak energi ya tanaman kita, maka kita harus benar-benar maksimalkan nutrisinya yang sehingganya tanaman kita itu tidak stres ya, jadi kondisi daunnya agar supaya tetap mulus seperti ini. Maka setiap nutrisi yang kita berikan harus benar-benar tepat ya, seperti unsur nitrogen, kalium, kalsium, boron itu harus benar-benar dimaksimalkan. Dan juga jangan lupa juga untuk asam aminonya juga harus benar-benar diberikan semaksimal mungkin ya, jadi agar supaya antibodi ataupun daya tahan tanaman kita itu benar-benar maksimal. Nah, jadi kondisi daun mulus seperti ini dan juga lebar-lebar seperti ini bukan karena efek saya banyak memberikan unsur hara nitrogen ya. Tetap ini saya memberikan unsur nitrogen tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, akan tetapi ini efek daun lebar dan juga mulus seperti ini adalah efek dari saya memaksimalkan penggunaan asam amino, fosfat dan juga kalsium ya di fase vegetatif. Nah, yang sehingganya kondisi daunnya seperti ini. Berbeda dengan efek dari kebanyakan nitrogen ya. Kalau kebanyakan nitrogen itu biasanya daunnya itu hijaunya itu tidak pekat seperti ini ya. Jadi hijaunya itu hijau muda. Nah, itu kalau kondisi daunnya seperti itu biasanya sangat rawan sekali terserang yang namanya hama kutu, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini. Jadi memang benar-benar saya maksimalkan untuk antibodi dan juga nutrisinya. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung saja ini akan saya sebutkan ya nutrisi apa yang akan saya berikan pada hari ini, yang saya berikan melalui kocor untuk memaksimalkan ataupun membuat imunitas, antibodi ataupun daya tahan tanaman saya ini agar supaya saat peralihan fase seperti ini itu tanaman saya tetap bertahan, tetap sehat, subur, dan juga nanti pada saat benar-benar memasuki fase generatif ataupun fase pembuahan itu benar-benar siap, tidak ada gangguan ya sahabat tani semua. Nah, oke, jadi pupuk yang saya gunakan yaitu di sini saya menggunakan 4 jenis ya sahabat tani. Nah, untuk yang pertama yang saya gunakan di sini adalah pupuk NPK ataupun pupuk KNO3 ya sahabat tani. Nah, jadi ini adalah merupakan pupuk KNO3 dengan merek K-nitrat ya sahabat tani. Nah, untuk kandungan unsur haranya yaitu nitrogen 12%, fosfatnya ini 0, kemudian untuk kaliumnya itu 44% ya sahabat tani.
Nah, ini adalah merupakan pupuk yang sangat cepat sekali larut, yang sangat cepat sekali diserap oleh tanaman kita ya, sahabat tani. Jadi ini diberikan pada saat fase generatif ya, sahabat tani, karena dia mengandung unsur hara kalium yang tinggi, kemudian nitrogennya itu cukup ya, sahabat tani, jadi tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya memberikan pupuk kalsium plus asam umat ya dengan merek Kalha. Nah, ini pupuk kalsium ini adalah kombinasi ya antara unsur hara kalsium organik dan juga senyawa asam umat ya, sahabat tani. Jadi ini sangat baik sekali diberikan untuk menjaga imunitas tanaman kita, karena ini mengandung unsur hara kalsium yang mampu memperkuat dinding sel tanaman kita ya, sahabat tani, ketika diserap oleh tanaman. Kemudian dia merangsang pertumbuhan akar-akar baru, serta dengan penggunaan kalsium asam umat ini dia itu mampu menjaga kestabilan pH ya, karena dengan kita mengaplikasikan pupuk seperti ini, pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, itu biasanya kondisi media tanam itu akan naik keasamannya ya, yang sehingganya kita harus menekan dengan penggunaan kalsium seperti ini. Nah, jadi penggunaan kalsium ini sangat penting sekali diberikan untuk menjaga agar supaya bagian perakaran ataupun media tanam itu tetap sehat ya, sahabat tani. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya menambahkan yaitu pupuk boron ya, sahabat tani. Jadi ini pupuk yang dominan unsur hara boron. Nah, pupuk ini saya menggunakan merek dagang Mega Boron Plus ya, sahabat tani, dengan kandungan boron 63%, kalium 9%, kalsium 9%, kemudian nitrogen itu 7,2, mangan 54%, dan juga mangannya ini 5% ya, sulfur ada 4%. Nah, ini sangat baik sekali pupuk boron ini, yaitu diberikan pada saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya, sahabat tani, terutama pada saat fase perpindahan dari vegetatif ke generatif seperti ini ya, karena boron ini sangat baik sekali untuk memperkuat dinding sel tanaman, memperkuat batang ya, sahabat tani, dan juga dia mampu memaksimalkan penyerapan unsur hara seperti kalium, nitrogen ya, sahabat tani. Nah, kemudian untuk manfaatnya dia mencegah keriting, mencegah batang supaya tidak pecah ya, sahabat tani. Jadi tidak mudah roboh batangnya ketika ketiup angin ya, ataupun tidak mudah patah. Jadi ini mampu memperkuat jaringan-jaringan tanaman ataupun bagian-bagian tanaman supaya tidak mudah roboh ataupun mudah patah ya, dan juga tidak mudah terserang oleh hama. Kemudian mencegah kerontokan bunga dan juga buah. Kemudian sebagai imunisasi tanaman ya. Nah, imunisasi tanaman tentunya bertujuan untuk menyehatkan tanaman kita. Kemudian memperpanjang umur tanaman, mencegah ujung daun supaya tidak menguning ya, sahabat tani. Ya, makanya pada saat fase perpindahan fase seperti ini sangat baik sekali penggunaan unsur hara boron ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya menambahkan pupuk asam umat plus kalium ya dengan merek Impresol. Nah, ini adalah merupakan asam umat yang sangat baik sekali digunakan pada saat fase generatif ya, sahabat tani, karena dia mengandung unsur hara kalium. Nah, untuk unsur hara kaliumnya itu sebanyak 6,29% ya, sahabat tani. Nah, kemudian untuk kandungan asam umatnya yaitu 55,89%, dan untuk pH-nya yaitu 10,54%. Nah, sehingganya ketika kita menggabungkan 4 bahan ini pada saat perindahan fase antara vegetatif ke generatif, itu sangat baik sekali untuk menjaga kondisi perakaran ya, kondisi perakaran agar supaya pH-nya tidak mudah ngedrop ataupun asam, yang sehingganya pertumbuhan patogen jamur itu bisa kita tekan, akan tetapi nutrisi dan juga imunitas tanaman itu meningkat ya, sahabat tani. Nah, jadi kemarin itu saya memberikan melalui penyepraian, dan hari ini itu saya memberikan melalui pengocoran bagian perakaran ya, sahabat tani. Nah, jadi saya menggunakan 4 bahan ini. Nah, oke, setelah saya sebutkan semua bahan yang akan saya gunakan hari ini, selanjutnya kita menuju ke penakaran ataupun dosis yang saya gunakan ya, sahabat tani semua. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua. Nah, di sini saya akan melakukan penakaran ya, ataupun pengaplikasian. Jadi yang pertama yang saya gunakan yaitu pupuk KNEU3-nya ya. Jadi yang saya masukkan pupuk KNEU3-nya dulu. Nah, untuk penggunaan pupuk KNEU3 ini itu per 20 liter saya menggunakan 8 sendok makan per 20 liter ya. 8 sendok makan per 20 liter air. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian untuk pupuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan boron ya. Boron ini untuk dosis per 20 liter air itu saya memberikan 3 sendok makan ya. Untuk boronnya 1 2 3. Kemudian selanjutnya yaitu untuk Kalha ataupun kalsium asam umat. Di
sini saya menggunakan 3 sendok makan juga ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk asam umatnya ini, Impresol, saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan saja ya. 2 sendok makan tipis. 1, 2. Nah, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian ya. Nah, jadi untuk cara pengaplikasiannya yaitu dilakukan dengan cara dikocorkan ke bagian pangkal batang ya, ataupun ke bagian lubang tanam seperti ini. Untuk dosisnya yaitu biasa. Di sini untuk pengocoran saya menggunakan 1 gelas per lubang tanam ya, sahabat tani. 1 gelas per lubang tanam atau sebanyak 200 ml per lubang tanam ya, sahabat tani semua. Nah, oke ya. Jadi seperti itu tadi nutrisi yang saya berikan untuk pengocoran pada hari ini, yaitu pada saat fase vegetatif ke fase generatif ya, perpindahan. Jadi untuk memaksimalkan imunitas tanaman ataupun antibodi tanaman kita, serta memaksimalkan nutrisi pada saat perpindahan fase. Jadi agar supaya tanaman kita tidak stres, kemudian daunnya tetap mulus, dan juga untuk persiapan menuju ke fase generatif ataupun fase pembuahan itu tanaman kita sudah benar-benar siap ya nantinya. Jadi tanaman kita tidak kerdil, kemudian bagian-bagian tanaman seperti ranting, batang, kemudian daun, serta bunga-bunganya itu nanti bisa lebih maksimal lagi pada saat fase generatif ya, sahabat tani semua. Nah, jadi kuncinya pada saat usia 35 sampai 50 hari itu untuk nutrisi itu harus benar-benar dimaksimalkan, baik yang diberikan melalui kocor ataupun melalui penyepraian ke daun ya, sahabat tani. Dan yang perlu diingat lagi untuk penggunaan nitrogen itu jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan terlalu banyak, baik itu di fase vegetatif ataupun fase generatif. Tetap kita membutuhkan unsur hara nitrogen, akan tetapi yang terukur ya, sahabat tani. Karena kalau kebanyakan nitrogen itu sepengalaman saya itu tanaman kita sangat cengeng sekali. Jadi sangat mudah terserang oleh keriting ataupun sangat mudah terserang oleh yang namanya patomur ya, sahabat tani semua. Jadi sebagai pelajaran bagi saya di tahun-tahun kemarin saya menanam cabai itu saya memfokuskan nitrogen karena agar supaya pertumbuhannya lebih cepat subur. Nggak taunya tanaman saya itu cengeng, jadi sekali terserang oleh keriting. Nah, biasanya serangan keriting itu seringkali terjadi pada saat perpindahan fase seperti ini. Nah, makanya dengan pengalaman saya yang sudah saya mencoba untuk menggali ilmunya, dan alhamdulillah ini sudah saya praktekkan dan saya buktikan sampai dengan hari ini tanaman saya masih dalam keadaan sehat. Walaupun ada kendala, itu sangat mudah sekali untuk penanganannya, dan alhamdulillah semua penanganan itu berhasil saya lakukan, dan video-videonya pun sudah saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Nah, oke, untuk video kali ini semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk para sahabat-sahabat tani semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sekali lagi bukan tujuan saya untuk menggurui ataupun lebih pintar dari sahabat tani semua. Yang jelas jadi tujuan saya hanyalah berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya berikan, dan semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua yang membutuhkan ya. Dan selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.